Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggo Abriansah. Saya dari mahasiswa Jakarta. Saat ini saya ingin membuat tugas 2, yaitu tentang praktikum tugas 2 tentang struktur query language atau SQL yang menggunakan entitas relationship diagram yang berikut. Berikut adalah diagram dari salah satu diagram dokter, pasien, kemudian daftar, dokter admin, administrator, dan pasien dokter. Dan juga terdapat setiap diagram terdapat entitas-entitas. Menerangkan untuk pembuatan database di XMPP MySQL. Saya akan menggunakan command line untuk membuat database. Pertama-tama kita membuat sebuah database terlebih dahulu. Karena saya sudah membuat database sebagai berikut. So database. Ya, pertama-tama kita masuk terlebih dahulu di dalam folder database MySQL, berada di CD di dalam folder XMPP, kemudian MySQL, kemudian di folder bin, kemudian kita perintahkan root min u MySQL min u spasi root. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kita sudah berada di MariaDB atau di pembuatan database. Kemudian kita show database. Ini saya sudah membuat database rumah sakit, maka saya akan mempraktekkan membuat database rumah sakit contoh lain. Saya bedakan dengan huruf 1. Oke, jika sudah kita lihat. Oke, sudah ada. Setelah itu kita gunakan database-nya. Rumah sakit. Oke, ini tandanya berarti kita sudah berada di dalam database rumah sakit 1. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel-tabel di dalam database. Sebagai berikut. Pertama, kita membuat tabel pasien. Kita paste perintahnya sebagai berikut. Kita enter. Oke, kita sudah membuatnya. Lihat tabelnya. So, table. Untuk tabel pasien kita sudah melihat. Kalau untuk melihat kolomnya apa saja. Di sini kita sudah membuat primary key-nya, yaitu
ID pasien, kemudian nama pasiennya menggunakan varchar, alamat pasiennya juga varchar. Oke. Selanjutnya kita akan melihat kolomnya, kolom kolom dari yang sudah kita buat tabel tersebut itu dengan perintah show columns. Ya, kita lihat di sini fieldnya ID pasien sesuai dengan tadi ID underscore pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor handphone. Nah, di sini tipenya ID pasien integer, key-nya primary, default, dan seperti ini. Kita membuat tabel administrator. Kemudian kita membuat tabel dokter. Kemudian kita membuat tabel dokter admin dengan entitasnya. Kemudian kita buat tabel pasien dokter. Kemudian lagi kita buat tabel untuk tabel daftar. Oke, kita lihat semua tabel yang sudah kita buat. Ada 6 tabel, administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Dan tabel-tabel tersebut sudah ada entitasnya. Kita lihat lagi sebagai contoh, show columns from tabelnya pasien dokter. Titik koma. Oke, sudah semua. Kita lihat lagi yang lainnya, administrator. Ya, kemudian kita lihat lagi daftar. Kemudian kita lihat dokter admin dan pasien. Dan pasien. Ya, tabel sudah dibuat dan entitasnya juga sudah ada sesuai dengan eh, mo, sesuai dengan modul panduan praktek. Selanjutnya kita akan membuat kita akan menambahkan eh, kita akan menambahkan data di dalam tabel. Selanjutnya kita akan menambahkan data di dalam tabel dengan perintah insert sebagai berikut. Kita akan melakukan relasi antara tabel-tabel dengan melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan relasi,
kita harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada field yang akan dijadikan foreign key seperti tabel dokter, yaitu ID dokter dan ID admin, kemudian tabel daftar yaitu ID pasien dan ID admin, kemudian tabel pasien yaitu ID dokter dan ID pasien. Sebagai berikut, kita membuat foreign key-nya dulu. Cara membuat foreign key di table yaitu dengan kita pilih table. Setelah kita pilih table, kita arahkan field dari ID dokter dan ID admin menjadi indeks. Kita pilih OK. Ya. Jika sudah, akan terlihat seperti ini. Ada kunci abu-abu. Kemudian selanjutnya ID admin. Indeks lagi. Oke. Dokter admin lagi. Admin. Daftar. Daftar di sini apa? ID pasien, ID admin. ID pasien, ID pasien, ID. Ya, kemudian pada daftar, kita jadikan foreign key lagi, yaitu ID pasien dan ID admin. Kita jadikan indeks keduanya. Pada table pasien dokter, kita akan membuat foreign key-nya lagi, foreign key yaitu pada ID dokter dan ID pasien. ID dokter, dan ID pasien. Oke, sudah semua kita lakukan foreign. Setelah itu kita kembali lagi ke dalam setelah itu kita kembali lagi ke bagian desainer. Kemudian kita membuat relationship antara setiap tabel. Untuk membuat menu create relationship, kita akan memilih field primary key terlebih dahulu sebagai foreign set key, kemudian field foreign key. Misalnya pada tabel pasien dengan tabel pasien dokter, kemudian kita pilih field ID pasien pada tabel pasien sebagai foreign key, kemudian pilih field ID pasien pada tabel pasien dokter sebagai foreign key. Oke, untuk membuat relationship, kita buka menu untuk create relationship. Kita klik, kemudian kita pilih tabel pasien dan kita pilih foreign key-nya di ID pasien. Di tabel pasien kita klik untuk primary key-nya akan berubah, pilih foreign key-nya ID pasien. Kemudian on delete dan on update kita ganti, kita pilih cascade.
keduanya, klik OK. Tunggu proses. Oke, seperti itu. Kita contoh lagi. Kita pilih ID pasien di pasien ke daftar pasien ke ID pasien. ID pasien. Kita pilih on delete dan update-nya cascade. Kita tunggu sebentar. Oke. Kemudian ID admin. Kita pilih lagi create relationship. ID admin di administrator. Kemudian foreign key-nya di ID admin daftar. Kita pilih cascade. Ya. Oke, sudah selesai kita membuat relationship-nya antara setiap tabel dan setiap tabel memiliki hubungan dengan foreign key dan primary key. Selanjutnya kita akan melakukan input data dengan perintah query insert. Kita lakukan input data di tabel pasien dengan perintah input insert into table pasien fieldnya adalah ID pasien, kemudian nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, kemudian penyakit, nomor handphone, kita tutup kurung, kemudian perintah values, kita ikuti inputnya yaitu ID pasien 1, nama pasien Joko Widodo. Untuk varchar menggunakan tanda kutip Joko Widodo. Alamat pasien Solo. Jenis kelamin varchar juga kita laki-laki ya. Penyakitnya pusing. Nomor handphone 0808 contohnya seperti itu. Ya sudah, titik koma. Oke, wah, di sini ternyata ada error. Oke, sudah benar. Kita lihat select from pasien. Oke, sudah semua. Kita buat kembali. Misalnya nama pasiennya ini yang kedua. Contoh.
Jakarta. Berarti sedikit. Ya, sudah semua kita lihat datanya. Select bintang. Oh, pasien. Oke, sudah semua kita isi. Oke, jika sudah semua kita melakukan input data, selanjutnya eh, kita akan melakukan eh, select data atau melakukan pemilihan setiap data-data pada tabel menggunakan select atau perintah untuk menampilkan data. Contohnya kita akan melakukan pengambilan data dengan contohnya kita akan mengambil pengambilan data field nama dan jenis kelamin. Maka perintahnya adalah kemudian kita akan melakukan select bersyarat, yaitu select bersyarat dengan perintah mengambil data table dengan syarat tertentu. Contohnya kita akan mengambil nama pasien jenis kelamin yang jenis kelaminnya laki-laki. Atau di sini eh, kita lihat dulu select pasien. Kita akan memilih nama pasien. Oke, kita akan memilih field dari nama pasien dan penyakit yang sakit gigi. Berarti kita dengan perintah penyakit sama dengan sakit gigi. Ya, yang sakit gigi di sini Stevify. Oke. Atau kita pilih yang sakit yang di Jakarta siapa? Yaitu kita mulai nama pasien, terus penyakitnya apa, pilih alamat pasien di tabel pasien, di mana alamat pasien yaitu alamat pasiennya Jakarta. Berarti yang di Jakarta itu Roy Suryo, Jakarta. Penyakitnya ini. Kemudian kita melakukan select join. Jadi kita akan melakukan mengambil atau menampilkan data dari beberapa table. Kita di sini akan ambil table dari pasien dan dokter. Table dokter dan pasien. Table dokter, pasien, dan pasien dokter. Kita pilih tabelnya nama pasien. Kemudian PD
waktu periksa PD resep dokter join pasien dokter PD on PID pasien ID pasien join dokter PD ID dokter. Oke, sudah di sini kita gabungkan nama pasien, waktu periksanya di sini 10 Oktober, 5 Oktober, 1, nama dokternya Dokter Andre. Tuh ya, sini. Kalau kita lihat di sini select bintang, pasien dokter. Ya, di sini untuk ID dokter satu itu Dokter Andre. Kita lihat di sini, kita select from dokter ya. Ya, betul. Di sini dokter. Kemudian tadi untuk periksa pasien, kita lihat pasien nomor 1, select pasien nomor 1, oke. Um, ya nomor 1 pasiennya eh, nomor 1 Jokowi, gitu ya. Dia waktu diperiksanya sama dokter Andre nomor 1, waktu periksanya 5 Oktober. Jadi di sini 5 Oktober. Contoh misalnya Jimi Hendrix, resepnya minyak angin. Jimi Hendrix itu pasien, kita lihat pasiennya Jimi Hendrix nomor 4. Dia penyakitnya masuk angin. Nomor 4 di sini Dokter Yanti. Dokter ya. Oke, Jimi Hendrix ya. Dokternya. Terus di sini dia Dokter Andre ya. Karena dia di gitu. Good. Itu adalah untuk menggabungkan dua tabel. Selanjutnya kita akan melakukan eh, update untuk update atau ada perubahan dalam data. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan data dengan perintah update. Paham ya? Oke, kita eh,
nama pasiennya di sini kita akan rubah CVV alamatnya di eh, Bandung ya. Kita akan merubah data di salah satu tabel. Kita akan merubah dengan perintah update, yaitu kita update pasien, kemudian set eh, di sini alamat 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 pasien, yaitu eh, Bandung, di mana yang kita ganti dengan ID nomor baris ID kelima kita ganti. Oke, sudah terupdate. Kita lihat ya, kelima alamat pasnya kita rubah menjadi Bandung. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penghapusan data dengan perintah delete. Contoh, kita akan melakukan delete pasien yang ber-ID-kan 5. Delete from pasien table where ID pasien 5. Kita lihat kembali. Nah, oke. Kita lihat kembali pasien dokter. Berarti untuk nomor 5 udah nggak ada nih. Sudah tidak ada. Kita lihat pasiennya juga sudah tidak ada. Oke. Coba kita lihat untuk join-nya. Lihat join, misalnya kita lihat join. Ya, oke, kita lihat di sini join juga sudah tidak ada. Di sini yang tidak ada adalah nama yang sebelumnya adalah namanya Stevie Vai juga sudah ada. Jadi hanya ada 5 pasien aja. Jadi semuanya akan mengikuti gitu. Yang ada semua. Soalnya kita cek di sini, select semua from pasien dokter. Ya, ID nomor 5 juga sudah tidak ada. Oke, demikian eh, praktek dari database atau query di tugas kedua ini. Semoga apa yang saya informasikan dan saya praktekkan dapat bermanfaat buat saya sendiri dan yang lainnya. Eh, Terima kasih atas bimbingannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.